There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so good about all the things that we went through. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan dari pendidikan. Apa sih tujuan dari pendidikan tersebut? Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik. Dengan menempuh pendidikan, anak-anak dapat diharapkan menjadi manusia yang memiliki wawasan, pengetahuan, mampu berpikir kritis, memiliki karakter dan kepribadian yang baik, mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Tujuan utama yang harus menjadi orientasi dalam pendidikan salah satunya adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia menjadi semakin lebih baik. Beberapa para ahli berpendapat tentang tujuan dari pendidikan. Yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak-anak agar bisa menjadi manusia yang memiliki kesempurnaan dalam hidup. Hidup yang sempurna bisa dimaknai sebagai seseorang yang mempunyai kehidupan dan penghidupan yang bersifat selaras dengan alam, atau dengan kata lain sesuai dengan kodratnya dan juga selaras dengan masyarakatnya. Yang kedua, menurut Aristoteles. Menurut filsuf asal Yunani ini, tujuan pendidikan adalah persiapan atau bekal untuk suatu pekerjaan atau kegiatan yang layak. Yang ketiga, menurut Ahmadi. Ahmadi berpendapat bahwa tujuan pendidikan menurut pandangan agama Islam adalah untuk melahirkan generasi bangsa yang memiliki kecerdasan, kepatuhan, kesehatan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang keempat, menurut Suwardi. Suwardi berpendapat bahwa tujuan pendidikan merupakan suatu hasil dari refleksi yang akan didapatkan sebagai hasil dari proses pemberian atau penyampaian pendidikan kepada pelajar atau peserta didik yang sudah selesai dilaksanakan. Nah, itulah pendapat dari para ahli tentang tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah macam-macam tujuan pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan yang pada akhirnya akan dicapai, yaitu kedewasaan anak didik, baik jasmani maupun rohani. Bentuk dari kedewasaan ini tentu berbeda di setiap tempat dan bangsa, sebab kedewasaan adalah merupakan perwujudan dari suatu cita-cita. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu pengkhususan daripada tujuan yang umum dengan maksud agar tujuan mendidik itu lebih terarah dan tujuan yang ingin dicapai itu lebih konkret. Sekiranya kedewasaan pribadi dijadikan tujuan umum pendidikan, maka memerlukan pengkhususan daripada dewasa itu sendiri. Misalnya, tujuan untuk kesehatan jasmani, berilmu pengetahuan, bermoral, dan pendidikan jasmani, intelektual, emosional, dan sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan pada fase-fase perkembangan tertentu dari anak-anak merupakan tujuan khusus pula dari pendidikan. Karena itu, ada tujuan khusus dari tingkatan-tingkatan pendidikan, agar dengan sistematis anak didik akan mudah menguasai dan melakukan isi cita-cita pendidikan tersebut. Yang ketiga adalah tujuan sementara. Tujuan sementara yaitu tahap-tahap tujuan yang dapat dicapai sebelum meningkat ke tahap yang lebih tinggi. Tujuan ini seolah-olah merupakan terminal atau tempat berhenti di dalam rangka perjalanannya menuju ke tujuan umum. Misalnya belajar berbicara, belajar bersih, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya atau aktualisasi, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada padanya atau potensialitas, dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan. Baiklah, itulah hasil pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang tujuan dari pendidikan. Apakah saudara-saudara sekalian sudah paham dari penjelasan tadi? Atau masih ada yang ragu? Kalau masih ada yang ragu, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kepada Aisyah dipersilahkan. Pak, saya ingin bertanya, Pak, apa yang harus kita lakukan sebagai siswa agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik, Pak?
Baik, terima kasih kepada Aisyah yang telah bertanya apa yang harus dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tentunya yang pertama, kita tetapkan tujuan kita untuk belajar. Yang kedua, atur jadwal belajar kita. Yang ketiga, buat suasana belajar yang nyaman senyaman mungkin. Yang keempat, membuat ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan. Yang kelima, buat akronim yang mudah diingat. Yang keenam, pahami bukan menghafal apa yang telah disampaikan. Yang ketujuh, jangan malu untuk bertanya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya dan yang belum paham tentang materi tersebut? Baiklah, kalau tidak ada yang lagi yang mau bertanya, nah itulah pembahasan kita pada hari ini tentang materi tujuan dari pendidikan. Terima kasih kepada Anda sekalian yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.